bahwa kesehatan itu adalah karunia. Kesehatan itu bukan milik pribadi, tetapi itu adalah karunia Allah. Yang kedua, kesehatan itu dalam perspektif agama dipandang sebagai amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar YAKES yang ke-43 Sharing is Caring Telkom Group dengan tema mencerahkan hati, menyehatkan diri. Untuk kegiatan Sharing is Caring Telkom Group kali ini, narasumber kita telah hadir yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Muhammad, SQ Al-Hafiz, dan moderator kita adalah Bapak Dr. Tevfik Esa Jaya dari YAKES Telkom Pusat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Sharing is Caring Telkom Group kali ini, saya akan menyampaikan beberapa aturan pelaksanaan. Yang pertama, Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan mengetik di kolom Q&A, bukan di kolom chat, karena nanti akan memudahkan kita dalam perekapan pertanyaan yang masuk. Lalu untuk selain itu, bisa juga klik raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Nanti akan diberikan saat kesempatannya ada. Materi akan diberikan oleh narasumber kurang lebih selama 20 hingga 30 menit. Lalu setelah itu kita akan mulai dengan sesi tanya-jawab. Demikian yang dapat disampaikan. Silakan pada Bapak Tevfik dan Bapak Yusuf untuk bisa memulai kegiatannya. Terima kasih. Ya, masih mute. Baca ya. Saya... Oh. Pojokannya tertutup nanti. Oke. Ini acara ribet ya. Batanya. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam webinar Telkom Group pada program Bina Sehat Spiritual. Saya Dr. Tevfik Esa Jaya dari Pembinaan Kesehatan YAKES Pusat. Mudah-mudahan dapat dikenal. Bina Sehat Spiritual ini merupakan bagian dari program yang begitu banyak di Pembinaan Kesehatan YAKES Telkom. Ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Pak Yusuf Muhammad dengan topiknya itu mencerahkan hati, menyerahkan diri. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tevfik, alhamdulillah. Ya, connect. Ketangkap suaranya, Dr. Oh, putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, ini agak putus-putus. Ya. Tidak stabil. Ya, internet connection instan. Oh iya ya. Baik, kita lanjut. Jadi topik ini luar biasa, seperti kita juga nyambung ke topik-topik sebelumnya terkait dengan spiritual, Bapak Ibu ya. Dan ini topik yang kesekian kalinya gitu. Atau kita juga tahu bahwa topik ini sangat menekankan pada piranti hati ya, karena kita punya dua piranti di fisik kita tuh. Nih fisik nih sebetulnya ada dua ya, ada dua piranti otak dan piranti hati. Nah, kalau kita kerja dengan hati ringan, kerja dengan otak berat. Nah, stres itu timbulnya dari otak itu. Iya emang, bukan dari hati ya. Makanya kita coba kita kelola hati ini ya. Nah, ini dalam rangka hal itu tentunya kita sekarang ketemu di webinar lagi. Ya, baik. Alhamdulillah nih Pak Yusuf pendengarkan kita. Beliau sebagai pembicara tunggal saat ini
Ya, terima kasih telah bergabung, Pak. Nah, dan mohon maaf itu ada kekeliruan di pamflet, Bapak Ibu, di mana harusnya foto saya tidak muncul ya. Saya kan hanya moderator saja, tapi dimunculkan di atas gitu ya. Saya sendiri tidak dapat konfirmasi itu. Ya, ya mungkin karena sebelumnya saya jadi pembicara, jadi dianggap mungkin jadi pembicara lagi ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Saya sudah juga izin dari Bapak Yusuf bahwa itu nggak masalah dan insya Allah ada hikmahnya. Pengalaman sebelumnya juga, nih kalau kita dalam 2 jam ini membicarakan topik yang begitu luas, perlu kedalaman, perlu keluasan wawasan, seperti sekarang ini, itu kalau 2 orang tidak efektif. Tidak efektif disampaikan oleh 2 orang untuk waktu 2 jam. Maka sekarang yang paling pas ini adalah memang saya hanya mengantar moderator dan Pak Yusuf sebagai pembicara tunggal. Kira-kira begitu. Ya, karena tadinya saya hanya ingin menyambut saja, ya kan biasa begitu ya. Pasti kalau penyambut itu kan tidak perlu dipampang untuk pertanyaan. Nah, saya perkenalkan lebih jauh tentang Bapak Yusuf Muhammad, ini rekan kita. Beliau sudah banyak kita ketahui adalah veteran mantan ya Purna Bakti PT Telkom. Dan ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, jabatan terakhir sebagai di Telkom itu sebagai SM Spiritual Capital Management. Jadi bayangkan adanya posisi itu menunjukkan bahwa perusahaan sangat perhatian pada masalah spiritual. Ya, ini jangan kemudian, aduh, kalau sudah mendengar kata spiritual, orang kayaknya alergi banget gitu ya. Ini salah total ini. Perusahaan aja sudah konsen ke spiritual. Bahkan saat ini, core value BUMN kita, itu sangat spiritualis, yakni akhlak ya. Itu berisi nilai-nilai spiritual. Ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, semua lahirnya dari hati. Ya, dari hal-hal yang fondasi spiritual. Nah, beliau, Pak Yusuf ini selain di Telkom, beliau juga dosen, malang melintang di organisasi, di eksternal Telkom ya, di bidang pendidikan, di bidang organisasi massa hingga nasional, pengasuh siaran radio juga, narasumber dalam berbagai event nasional, karya tulisnya juga banyak. Dan saya teringat ketika saat dengan beliau pada tahun 2008, kami sama-sama membuat formula SLODO, singkatan dari spiritual, lifestyle, olahraga, diet, dan obat ya. Ini sangat hebat kalau formula ini kita bicarakan dalam kesempatan ya. Tapi ya kesempatan lain saja tentu insya Allah. Nah, dan itu 2008 itu launching pertama kali paradigma sehat selama Telkom ada yang saya tahu ya, yang dilakukan oleh Pak Rinaldi pada waktu itu. Paradigma sehat yang kedua dengan program yang lebih nasional dan melibatkan IT itu tahun 2010 kalau nggak salah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya, saya juga ditemani oleh Mbak Ami dan rekan-rekan regional area Jabar, karena webinar ini adalah proyek Jakes Regional Area Jabar. Ini saya mah nimbrung-nimbrung saja ya. Sebagai moderator, insya Allah ya mudah-mudahan juga bisa membawakan dengan sebaik-baiknya sebagai moderator. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kenapa ini? Selanjutnya saya persilakan Pak Yusuf Muhammad untuk memaparkannya dan melanjutkannya. Ya, saya dampingi insya Allah. Monggo Pak. Sebelumnya tes dulu suara dan tayangan cukup jelas. Oke, banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an muqtasaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pimpinan Telkom Group beserta seluruh jajaran yang saya hormati yang Allah muliakan, para pimpinan Yayasan Kesehatan Telkom beserta seluruh jajaran yang saya hormati yang Allah muliakan, Bapak Ibu seluruh peserta webinar saat ini yang saya hormati yang Allah muliakan, sahabat saya Dr. Taifif beserta kru yang saya hormati yang Allah muliakan. Amin. Sungguh dari lubuk hati yang paling dalam saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berterima kasih tak terhingga kepada pimpinan Yayasan Kesehatan Telkom yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta mengisi webinar pada saat ini dalam kajian kesehatan perspektif spiritual yang topiknya mencerahkan hati, menyehatkan diri. Jadi ini memberikan makna hati yang cerah akan punya pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan. Nanti kita lihat. Nah, agar kita mampu meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual yang benar, ya, agar kita mampu meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual yang benar, sehingga kualitas spiritual kita memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan, maka pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah meletakkan kerangka spiritualitas kehidupan kita. Kalau kita mampu meletakkan kerangka spiritualitas kehidupan kita, kalau kita mampu meletakkan kerangka spiritualitas kehidupan kita, maka nanti akan mampu meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual. Kalau kita mampu meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual, maka nantinya endingnya adalah spiritualitas kita punya pengaruh, akan berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan kita. Makin baik, makin kuat, makin tinggi level spiritual kita, maka akan makin sehat diri kita. Nah, kalau kita bicara kesehatan kita, tidak semata-mata kesehatan fisik, ada kesehatan spiritual, ada kesehatan intelektual, ada kesehatan fisik kita, ada kesehatan sosial. Nah, itu kira-kira aspek-aspek kesehatan yang harus terintegrasi menjadi satu, dan itulah yang disebut sehat. Sehat secara spiritual, sehat secara intelektual, sehat secara fisikal, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya semua itu harus sehat dalam konteks sosial, termasuk di dalamnya ekonomi. Oleh karena itu, WHO memberikan definisi kesehatan sedemikian luas, dan saya pikir kerangka ini sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Nah, agar kita mampu meletakkan spiritual, agar kita mampu meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual yang benar, sehingga level spiritualitas kita akan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesehatan kita, maka pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah meletakkan kerangka spiritualitas kehidupan kita. Nah, kerangka spiritualitas kehidupan kita itu ada namanya visi kehidupan. Ini sudah jelas.
Yang kedua ada misi kehidupan. Yang ketiga ada tugas dan peran. Yang keempat nanti ada nilai, ya, ada nilai itu semua. Kemudian yang kelima ada yang namanya guide dan pedoman. Kemudian yang keenam ada role model yang kemudian dalam bahasa agama disebut keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, itulah poin-poin yang perlu kita letakkan secara benar sebagai kerangka spiritualitas kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan, visi kehidupan manusia, apalagi seorang muslim yang beriman, itu perlu memahami dan meletakkan visi ini secara benar. Bahwa visi kehidupan seorang muslim beriman itu tidak lain adalah hasanah dunia. Seorang muslim harus memperoleh, mewujudkan hasanah dunia. Yang kedua, hasanah akhirat sekaligus, bahwa hasanah dunia itu akan menjamin hasanah akhirat, dan sekaligus terbebas dari api neraka, dari siksa. Itulah visi kehidupan manusia. Ya. Nah, walaupun berbeda-beda dalam bahasa dan istilah, semua agama punya visi kehidupan bagi umatnya masing-masing. Oleh karena itu nanti ada istilah dharma, ada istilah pelayanan, lalu bagi seorang muslim ada istilah ibadah. Itu semua adalah dalam kerangka mewujudkan visi kehidupannya. Itulah sebabnya di Al-Quran tidak ada ayat, ya. Tidak ada ayat yang poin pertamanya maknanya adalah sehat walafiat, kecuali satu-satunya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mengapa ini kemudian menjadi visi kehidupan? Karena memang isi dari ayat ini sangat lengkap. Hasanah dunia itu isinya 10. Dari 10 hasanah dunia itu yang pertama ternyata sehat walafiat. Nah, itu sebabnya ini menjadi visi kehidupan yang luar biasa, yang nanti relevansinya, letaknya kesehatan ada di mana nanti kita lihat. Inilah visi kehidupan manusia, hasanah dunia, hasanah akhirat, sekaligus terbebas dari neraka. Lalu kemudian apa misi manusia? Misinya setiap manusia adalah memakmurkan bumi. Oleh karena itu Allah kemudian nyatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menebarkan kalian di muka bumi dan mewajibkan kalian untuk menciptakan kemakmurannya. Maka setiap manusia, apakah mereka itu nanti di bumi Yayasan Kesehatan Telkom, apakah di bumi Telekomunikasi Indonesia, apakah di bumi-bumi yang lain, mereka punya misi, yaitu memakmurkan bumi. Oleh karena itu kemudian, bukan saja dalam bahasa bisnis, tapi dalam bahasa spiritual, orang yang membawa kerugian organisasi tidak layak ada di situ. Karena memang keberadaannya harus membawa kemakmuran di mana bumi dipijak oleh dia. Nah, ini adalah misi kehadiran manusia di muka bumi dalam kerangka spiritualitas kehidupan. Lalu apa tugas yang harus dilakukan supaya misi ini tercapai? Tugasnya adalah menjalankan peran kekhalifahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sejak awal telah memberitahukan kepada malaikat yang bertugas mengawal manusia bahwa manusia itu akan berperan sebagai khalifah. Nah, ini bukan main. Khalifah di bumi telekomunikasi, khalifah di Yayasan Kesehatan Telkom, dan khalifah-khalifah yang lain di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah sama. Lalu kemudian tadi saya sebutkan bahwa dalam kerangka meletakkan spiritualitas kehidupan, aspek yang keempat adalah nilai. Ya. Menjalankan peran kekhalifahan di muka bumi, untuk mewujudkan, membawa misi kemakmuran, memakmurkan bumi dalam rangka menggapai visi hasanah dunia akhirat itu semua adalah bernilai ibadah. Apalagi rekan-rekan yang bekerja di kesehatan, apalagi seorang dokter. Seorang dokter itu bisa masuk surga lebih dulu. Karena apa? Karena orang yang sehat ibadahnya makin baik. Dan kalau menjadi dokter itu menyehatkan orang lalu supaya ibadahnya bagus, maka dia tidak sekedar makmur secara duniawi, tetapi pahala sudah ada di kantongnya.
Itulah yang disebut nanti pasif pahala. Kelihatannya bekerja biasa, tetapi mitra kerjanya mampu menghasilkan pahala karena niat yang baik. Itu semua dalam kerangka spiritualitas kehidupan. Nah, kemurahan Allah, karena Allah tidak ingin sang khalifah ini gagal dalam menjalankan misinya, menjalankan tugasnya, tidak mau gagal, maka diberikan buku pedoman, diberikan buku petunjuk, diberikan manual book yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah manual booknya setiap muslim beriman, agar dia mampu menjalankan peran kekhalifahan untuk memakmurkan bumi, itu semua sebagai ibadah kepada Allah dalam rangka mewujudkan visinya, hasanah dunia dan hasanah akhirat. Tidak hanya sampai di situ, kemurahan Allah luar biasa, tidak sekedar diberikan kitab suci, tapi sekaligus diberikan yang namanya role model, yang namanya keteladanan. Kalau dalam bahasa agama Al-Quran namanya uswatun hasanah, yaitu seorang rasul. Ini betapa lengkap, sehingga dengan demikian manusia tinggal menjalani. Sudah jelas visinya, sudah jelas misinya, sudah jelas peran yang harus dilakukan, kemudian sudah jelas nilai yang tersedia, kemudian yang kelima sudah ada manual booknya, kemudian sudah ada role modelnya, maka manusia tinggal menjalankannya. Oleh karena itu, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita rumuskan dengan mudah, maka kemuliaan kehadiran manusia di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah, kemudian untuk mewujudkan kemakmuran bumi, semua itu sebagai ibadah kepada Allah dalam rangka mewujudkan visinya hasanah dunia dan hasanah akhirat, selamat dan terbebas dari neraka. Nah, dalam kerangka itu kemudian diberikan manual book berupa kitab suci, sekaligus diberikan role model, contoh keteladanan seorang rasul. Nah, ini sudah luar biasa. Itulah yang saya maksudkan, kerangka spiritualitas kehidupan. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mampu meletakkan kehidupannya dalam kerangka tadi, maka seluruh aktivitasnya akan bermakna. Seluruh aktivitasnya akan bermakna. Nah, baru kemudian, setelah itu ada 7 modal utama sukses. Dalam rangka tadi itu, semua tadi itu melakukan peran untuk mewujudkan visi melalui misi dan lain sebagainya. Kemudian ada modal 7 sukses. Yang pertama, umur. Mana ada orang sukses kalau umurnya sudah habis? Maka usia itu adalah luar biasa. Dalam hitungan yang lebih kecil adalah waktu. Adalah waktu. Maka dianggap orang yang sehat nantinya itu kalau dia mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam konteks kesehatan seorang profesional, sehat secara profesional. Seorang profesional sangat-sangat luar biasa dalam memanage waktu. Nah, oleh karena itu, ini modal utama sukses. Yang kedua, modal utama untuk sukses tadi itu adalah iman sebagai spirit. Seseorang itu boleh punya waktu banyak, tapi kalau nggak punya spirit nggak akan jadi apa-apa. Waktunya akan habis begitu saja tanpa makna. Makanya spirit iman menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga adalah ilmu. Punya umur, punya waktu, punya iman, punya semangat. Tapi kalau nggak punya ilmu, bagaimana mau menuntun semangatnya? Dalam agama, dalam konteks spiritual, ilmu adalah penuntun amal. Kalau dalam bahasa kita, barangkali ilmu adalah komponen profesionalitas seseorang. Kompetensi seseorang ada di sana. Nah, yang keempat adalah kesehatan. Ini termasuk modal utama untuk sukses siapapun juga. Ada waktu, ada semangat, ada ilmu. Tapi kalau kesehatan tidak mendukung, tidak akan terjadi apa-apa itu semua. Nah, maka nanti kemudian kita melihat perspektif spiritual terhadap kesehatan itu seperti apa. Nanti kita lihat. Yang kelima adalah kemampuan teknis. Orangnya punya waktu banyak, punya kompetensi, baik yang soft maupun yang nyata, yaitu berupa iman, berupa ilmu, skill, knowledge, dan lain-lain, punya kesehatan. Tetapi kalau tidak punya kemampuan teknis, maka akan tidak terjadi
amal atau profesionalitas apa-apa. Yang keenam baru kemudian ikhlas. Ya, ikhlas ini menjadi modal utama untuk sukses. Ya, kalau tidak ikhlas tidak akan sukses, apalagi dalam perspektif spiritual. Nah, yang terakhir, Dr. Tafib dan rekan-rekan yang lain, ini yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir itu adalah mahabbah, cinta. Ini adalah modal sukses yang luar biasa. Punya umur, punya spirit, punya ilmu, punya kompetensi, kesehatannya oke, keikhlasannya iya, tetapi kalau dia tidak punya mahabbah, tidak mampu mencintai pekerjaannya, maka tidak akan optimal. Oleh karena itu, inilah 7 modal sukses. Nah, baru kemudian kita lihat bagaimana spiritual meletakkan kesehatan itu. Kesehatan dalam perspektif spiritual atau agama itu ada 2 makna. Nah, ini sudah masuk materi yang lebih dalam. Yang pertama, bahwa kesehatan itu adalah karunia. Dari sinilah nanti seseorang akan bisa bersikap dengan benar bagaimana terhadap kesehatannya. Kesehatan itu bukan milik pribadi, tetapi itu adalah karunia Allah. Yang kedua, kesehatan itu dalam perspektif agama dipandang sebagai amanah. Nah, dua-duanya ini, baik itu karunia maupun amanah, sebagai karunia wajib disyukuri. Nah, sebagai amanah wajib dijaga. Kalau begitu, seseorang bersikap terhadap kesehatannya, tidak ada namanya pilihan bebas dalam perspektif spiritual. Yang ada adalah pilihan apakah dia bersyukur, yang juga itu wajib bersyukur atas kesehatannya. Nah, kualitas syukurnya nanti atas kesehatan, inilah yang akan menjadi spirit dalam pemeliharaan kesehatannya. Begitu juga amanah. Kalau seseorang punya paradigma yang benar bahwa kesehatan ini amanah dari Allah, maka dia akan menjaga dengan benar-benar. Ya, dia akan menjaga dengan benar karena di balik itu dia nanti sadar bahwa amanah ini harus dipertanggungjawabkan. Makanya barangkali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pernah mendengarkan sebuah ceramah yang isinya bahwa la yazalu qadama abdin, tak selangkah pun seseorang itu melangkahkan kakinya, tak sejegal pun seseorang itu melangkahkan kakinya di muka bumi, kecuali kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang pertama, an umrihi, umurnya untuk apa? Nah, gitu. Kemudian ditanya lagi juga usia mudanya untuk apa? Lalu ditanya juga ilmunya mana yang sudah diamalkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan diminta pertanggungjawaban, termasuk amanah kesehatan. Konfirmasi kepada Dr. Tafif, kalau sudah waktunya tanya jawab, saya diinterrupt aja ya. Jadi, kalau sudah waktunya tanya jawab, saya diinterrupt saja nanti. Nah, berikutnya pertanyaannya menjadi sesuai dengan tema tadi, mencerahkan hati, menyehatkan diri. Setelah kita tahu kerangka spiritualitas kehidupan kita, setelah kita tahu bahwa ternyata kesehatan itu adalah salah satu modal dasar untuk sukses dalam kehidupan, lalu kenapa dengan hati? Ada apa dengan hati? Sehingga kita memilih tema atau topik kajian webinar saat ini, mencerahkan hati, menyehatkan diri. Rupanya dalam agama, itu hati adalah muara segalanya. Saya suka memberikan contoh kalau rekan-rekan Bapak Ibu mendapatkan hadiah, yang tebal adalah dompetnya mungkin, karena uangnya banyak. Tapi yang senang apanya? Yang senang hatinya. Kalau punya mobil baru, tiba-tiba diparkir di mal, kemudian digores oleh orang yang iseng, yang luka memang mobilnya, tetapi mobilnya sesungguhnya tidak apa-apa karena benda mati, tetapi yang sakit adalah hatinya. Artinya apa? Senang dan sakit itu ada di hati. Nanti akan ketemu tuh. Tadi Dr. Tafib sudah mulai nyebut-nyebut stres itu ada di mana dan lain-lain. Dan apa kaitannya ketenangan hati dan kesehatan, itu nanti bisa kita lihat. Ya. Kenapa kita perlu mencerahkan hati supaya bisa menyehatkan diri? Karena memang hati adalah muara segalanya.
Nah, di dalam bukan hanya di Islam, di dalam Alkitab ini sahabat-sahabat saya yang dari Nasrani pasti sudah sangat hafal dengan ayat Alkitab ini, yaitu di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini salah satu bunyi ayat di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab yang ditekuni oleh rekan-rekan dari Nasrani. Ini adalah pesan spiritual yang luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai lengah menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatinya bening, maka melihat segala sesuatu akan bening. Kalau hatinya keruh, maka yang bening pun akan kelihatan keruh. Dan begitu seterusnya. Kalau keruh itu adalah indikator tidak sehat, maka berarti ketika hatinya keruh, hatinya tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi kesehatan-kesehatan yang lain. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan intelektual, dan lebih nyata lagi adalah kesehatan sosial. Kesehatan sosial seseorang dalam pengertian perilaku sangat tergantung kesehatan spiritualnya yang pusatnya ada di kolbu. Nah, kita supaya gampang, saya ulang dulu. Nah, kesehatan dalam perspektif spiritual atau agama itu ada dua, ada sebagai karunia yang wajib disyukuri, sebagai amanah yang wajib dijaga. Mari kita lihat satu-satu. Nah, mensyukuri karunia, termasuk tentu saja di dalamnya karunia kesehatan. Ayatnya ini sangat jelas, walaupun seringkali pemaknaannya dipersempit. Kadang-kadang malah kesehatan tidak masuk di dalamnya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rekan-rekan, Bapak Ibu sangat sering mendengar ayat ini diceramahkan. Kalau kalian bersyukur akan Allah tambahi karunia-Nya, tapi kalau kalian kufur, siksa Allah amat pedih. Nah, dalam konteks kesehatan, tadi sudah saya sebutkan bahwa kesehatan itu bagian dari karunia Allah. Bahkan boleh kita katakan termasuk karunia yang utama. Kalau begitu, maka pemahamannya semakin bersyukur atas karunia kesehatan, maka akan semakin sehat. Ya. Semakin mampu mensyukuri nikmat kesehatannya akan semakin sehat. Sebaliknya, kalau seseorang itu kufur terhadap nikmat kesehatannya, dia akan semakin sakit atau makin tidak sehat. Nah, ini konteks mensyukuri kesehatan. Nah, lalu nanti kita baru masuk bagaimana cara mensyukuri kesehatan itu, yang kemudian nanti implementasinya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan. Baik, Pak. Ya. Oke. Saya kira gimana kalau kita lanjut dengan tanya jawab? Oh, boleh. Nah, sip, mantap ini. Boleh. Ya, alhamdulillah. Ini kita ngobrol bareng aja ya Bapak Ibu ya. Jadi happy lah ya. Memang harus happy. Kalau spiritual itu jangan pakai otak. Ya, otak beban nanti. Capek ya. Baik, saya akan persilakan kepada Ibu Ruth Anjang Sana Sitorus. Mau nanya apa Ibu ya? Bisa di-unmute? Silakan Bu. Halo. Bu Ruth. Bu Sitorus mau nanya, ayo. Penanya yang lain. Ya, nanya yang lain dulu. Pak Bu Ruslina Sihombing. Boleh Bu, tanya Bu. Langsung. Ibu unmute. Tidak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke Pak Tigo Suprapto. Pak Tigo, silakan. Oh gitu.
Pak Tigo masih belum buka, kemudian Pak Bambang Mudianto, Pak, silakan Pak. Pak Bambang Mudianto, silakan. Halo? Halo. Ya, Pak Bambang nih Pak. Oce. Pak Bambang nih. Ya, boleh nanya apa Pak? Nah, ini bisa ada nggak tadi ada slide yang bunyinya ada segumpal darah gitu Pak Ustadz? Iya. Oh. Bisa ditampilkan nggak? Nah, nih. Nah, ya ini. Hati muara segalanya. Ya, mungkin kalau ya supaya ngeling ya, saya baca dulu sedikit ya. Ya. Ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh diri. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh diri. Ya. Ketahuilah itulah qalbu. Ya. Nah kan kalau saya memahami pengertian ini ya, ini mungkin mohon ini aja penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Kalau saya nangkap bahwa segumpal darah ini yang dimaksud adalah qalbu itu ya, artinya hati itu ya. Iya. Kalau nggak salah kan ada juga terlepas dari hadis Bukhari ini ada di ayat lain itu yang bahwa manusia itu kan diciptakan juga dari segumpal darah gitu ya. Nah, ini linkingnya gimana ya dengan ini? Apa memang maksudnya beda dari segumpal darahnya atau sama atau gimana Pak Ustaz? Iya. Saya cari ini di Al-Quran ayatnya tapi saya belum dapat nih. Betul. Tapi udah ada ini sih di branding. Mungkin mohon penjelasannya Pak Ustaz. Oh baik. Iya. Oh, hubungan antara yang di ayat suci dengan ini gitu. Baik. Segumpal darahnya. Dr. Tevif, ini Pak Bambang ini luar biasa kritis ini. Ini ini memancing. Ini namanya sudah studi komparatif. Ya. Luar biasa. Ini udah sempat Pak. Oh gitu ya. Baik. Di dalam Al-Quran, itu penjelasan tentang proses kejadian atau embrional manusia, Pak Bambang, itu salah satu bagian ayatnya ada di bagian-bagian awal surat Al-Mu'minun. Nah, itu bagian-bagian awal surat Al-Mu'minun. Manusia itu diciptakan mulai dari sperma, kemudian dan seterusnya sampai embrionalnya 120 hari, 40 hari kali 3. Nah, itu. Tetapi ayat itu memang menyebutnya segumpal darah, tapi itu bukan segumpal darah yang final, tapi segumpal darah dalam proses. Karena nanti segumpal darah itu nanti berubah lagi, fakal saunal idhama lahma, kemudian dibalut tulang-tulang itu dibalut dengan daging dan seterusnya, kemudian menjadilah yang namanya manusia sempurna. Lalu ditutup dengan firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, luar biasa maha berkah Allah yang telah menciptakan dengan sebaik-baik produk ciptaannya yang namanya manusia. Nah, jadi secara harfiah sama-sama segumpal darah, tapi segumpal darah dalam embrional manusia itu segumpal darah yang proses. Nah, tetapi segumpal darah yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini adalah segumpal darah yang final. Bahkan sudah disebutkan fungsinya situ yang namanya kolbu itu. Nah, Pak Bambang mungkin sering ikut sholat jamaah atau jadi imam lalu membaca ayat wasyamsi wadduhaha. Salah satu rentetannya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di dalam diri manusia itu ada ilham fujur, ya, pakai F, jangan pakai B, Dr. Tafif. Jadi pakai F, fujur. Artinya dosa. Nah, wa taqwaha dan takwa. Ini artinya apa? Dalam segumpal darah yang disebut kolbu itu, sekali waktu bisa melahirkan kejahatan, sekali waktu bisa melahirkan kesolehan. Nah, tetapi segumpal darah yang dijelaskan oleh bagian awal surat Al-Mu'minun itu adalah segumpal darah yang masih proses untuk embrional manusia.
Mudah-mudahan bisa ketangkap penjelasan saya, Pak Bambang dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Ya. Oh, siap. Artinya mungkin yang ini, yang di hadis ini memang sudah merupakan fix gitu ya, bahwa itu yang dimaksud adalah kolbu atau hati gitu ya, Pak Ustadz Yusuf. Kolbu, hati, dan yang sudah berfungsi. Tapi kalau yang embrional manusia itu tidak punya fungsi, karena dia terus berubah, yang kemudian menjadi wujud manusia. Ya, terima kasih. Oh, ya. Oke, makasih Pak Ustadz Yusuf. Baik. Oke, Pak Bambang. Ya, sip, Pak Bambang ya. Oke. Ya, makasih. Kita lanjut. Ya. Sudah, Pak Bambang, sudah ya? Ya, siap. Oke, kita lanjut ke Pak Agis, Bu Agis ya. Pak Agis kali. Ya, Pak Agis. Silakan, mau nanya apa? Pak Agis Data. Ini sudah di-unmute, ya? Halo, Pak Agis. Pak Slamet kalau gitu. Pak Slamet Ruslan, silakan. Halo, Pak Slamet. Pak Slamet belum bisa gabung juga. Halo. Ayo, Pak. Di-unmute. Oke, kita lanjut ke Bu Ruslina Sihombing. Nah, raise hand lagi, silakan. Bu Ruslina. Halo. Selamat pagi. Pagi. Kurang keras, Bu. Ya, deketin. Ya. Saya izin bertanya. Mangga. Iya. Yang pertama, ini untuk dokter dulu atau untuk Pak Ustadz dulu nih? Saya mah jangan ditanya, dah saya moderator. Boleh bebas. Semua pertanyaan ke Pak Dokter juga boleh. Boleh. Terima kasih. Si ibu. Aduh. Ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan spiritual dan jiwa supaya tetap waras walaupun di tengah keadaan yang seperti ini ya, maksudnya pangsiurnya informasi yang mengganggu pikiran kita gitu. Bagaimana ada nggak sih terapi yang bisa menenangkan pikiran supaya kita tetap sehat gitu, hanya berpikiran positif gitu, dan menghindari pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu kesehatan. Terima kasih. Bapak gimana? Ya, Dokter Taufik dulu mau jawab? Silakan. Nanti saya jawabnya sampai ke kutub utara, Pak. Oh gitu ya. Bapak saya jawab. Ya, nanti saya. Baik. Ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan bagus. Ini pertanyaan pokok berkaitan dengan materi dan tema saat ini. Bagaimana caranya menjaga spiritual kita agar kita selalu positif, berpikir, tenang dalam kehidupan, walaupun sedang hidup di tengah hiruk-pikuk sosmed yang kadang-kadang memang menggoncang kehidupan. Nah, jawaban yang singkat adalah kita harus memastikan menjaga kolbu kita, karena tadi saya sampaikan bahwa kolbu adalah muara segalanya. Kalau mau tenang hidup dalam hiruk-pikuknya keadaan, tenangkan kolbu. Kalau bahasa rekan-rekan Nasrani tadi adalah jagalah hatimu dengan segala cara kewaspadaan. Maka kalau ingin tenang hidupnya di tengah hiruk-pikuk ini, maka waspadalah terhadap kolbu, terhadap hati. Waspada bagaimana? Harus senantiasa connect kepada sang penggenggam kolbu. Nah, bagi rekan-rekan Muslim, manusia itu tidak bisa menguasai hatinya sendiri. Buktinya apa? Tidak ada manusia yang ingin sedih. Tapi kalau begitu datang sedih, tidak bisa apa-apa.
Nah, ini artinya apa? Artinya seseorang tidak mampu menggenggam, menguasai hatinya. Lalu siapa yang mampu menguasai hatinya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, kalau ingin stabil kehidupannya, maka harus stabil kolbunya. Supaya stabil kolbunya, harus senantiasa connect dengan Sang Penciptanya. Itu nanti materi-materi berikutnya ada dalam bahasa-bahasa spiritualnya. Antara lain, kalau ingin tenang kolbunya, ingin cerah hatinya, maka perbanyak zikir. Nah, kuncinya itu. Nah, kunci preventif maupun kuratifnya kesehatan salah satunya itu. Yang paling utama adalah membersihkan kolbu, ya, menenangkan kolbu, sehingga dengan demikian akan semakin sehat. Saya kira itu, Dok, jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambah. Iya, baik. Makasih. Saya tambah, mau ditambah nggak Ibu Teh? Boleh, Pak. Iya, Ibu, ya, dalam bidang kesehatan spiritual jiwa di kedokteran itu ada bermacam-macam cara tuh, ya. Ada dengan fisioterapi, ada yang hipnoterapi, ada dengan relaksasi, ya, meditasi, kemudian juga akupuntur, banyak banget, termasuk massage, terapi listrik juga TENS, ya, yang listrik dipasang di kulit itu jadi kerut-kerut gitu lah, ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan juga ketenangan, kedamaian. Karena spiritual akan kita peroleh dengan ketenangan, kedamaian, Ibu-ibu, ya. Nah, obat-obatan kalau dibutuhkan silahkan. Obat-obatan antidepresan pada mereka yang sedang dalam keadaan stres misalnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi juga kalau pengen gampangannya saja, kenali dulu penyakit hati itu apa, Ibu, ya. Benci, dendam, kemudian suudon, kemudian iri, dengki, macam-macam, dia ditinggalkan. Sekarang apa yang mendekatkan ke arah spiritual lebih bagus? Kasih sayang, cinta, gitu ya, menolong orang. Nah, itu harus dilatih. Beberapa webinar lalu kita sudah melatih diri bagaimana membuka hati, kan? Ya, sudah. Itu kita lakukan. Apakah nanti dalam tadi terapi-terapi itu kita disertakan dengan musik terapi, dengan aromaterapi, ya, dengan mendengarkan banyak masukan-masukan yang terkait dengan spiritual, it's okay. Tapi intinya memang sadar bahwa hidup ini untuk apa sih? Hidup ini ya, biarkan Sang Pencipta yang ngurus kita, itu ya, kalau kita mau kasar-kasar bahasa dunianya gitu. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi kenali penyakit hati, dengan mengenali itu kita insya Allah bisa membalasnya dengan yang baik-baik menurut spiritual. Nah, tadi saya juga nyinggung tentang slodo, Bu, ya. Ini kan kaitannya dengan terkait dengan kesehatan lagi nih. Slodo itu kan singkatan dari apa itu? Spiritual, lifestyle, obat, diet, dan olahraga, diet, dan obat, ya. Orang itu tidak perlu obat untuk sehat, kecuali yang mereka yang sudah masuk ke dalam tahap yang berat atau rehabilitasi. Orang itu tidak perlu obat, tidak perlu diet untuk sehat, ya, cukup olahraga, lifestyle, dan spiritual. Orang itu untuk sehat secara spiritual sekalipun, gitu ya, tidak perlu obat, tidak perlu diet, tidak perlu olahraga, asal lifestyle-nya dijaga. Bahkan ada beberapa orang yang tanpa lifestyle sekalipun, asal spiritualnya bagus, sehat. Nah, kira-kira begitu. Jadi begitu tahapannya, ya. Gampang sebetulnya. Ya, gimana? Kalau olahraga yoga itu bisa efektif tidak, Pak? Nah, termasuk Ibu, termasuk ke dalam tadi fisioterapi, termasuk ke dalam meditasi, relaksasi, kan yoga, ya. Yoga tertentu ya, yoga yang bukan yang capek, ya. Yoga kan relaksasi, kan? Iya. Iya, yoga yang saya lihat yoga juga capek banget, bukan itu. Oke? Iya, Bu, gampang, Bu. Sudah. Ya, ke Pak Heri. Pak Heri, ayo Pak Heri. Mau nanya apa?
Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Yusuf Muhammad, saya ingin menanyakan bagaimana kita meningkatkan kesehatan spiritual pada saat sekarang ini dengan kondisi kesehatan finansial yang kurang mendukung. Ya, itu aja Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau finansial. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Ketika bagaimana caranya? Pertanyaan tadi ya. Kita meningkatkan spiritual dikala ekonomi kurang mendukung ya. Ya, masalah finansial kelihatannya kayak gitu. Masalah finansial dan ekonomi kurang mendukung. Justru saat sekarang ini, justru pada saat-saat sulit seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk mengimplementasikan spiritualitas kita, sekaligus untuk menguatkan spiritual kita. Yang harus difahami bahwa spiritualitas itu lahir dari iman, ya. Lahir dari iman, maka itulah nanti yang kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku kita. Ketika finansial turun, bagaimana caranya? Kan begitu pertanyaan praktisnya itu. Ketika finansial turun, bagaimana caranya? Nah, kalau agama mengajarkan ketika finansial ada persoalan, maka dihadapilah dengan penyesuaian diri. Jangan kemudian dihadapi dengan tidak mampu menyesuaikan diri. Maka itu perangkat spiritual menjadi sangat penting. Katakanlah ketika rizki berkurang, dalam suasana ekonomi yang lesu, dalam suasana yang serba kurang pada saat itu, kemudian ilmunya harus muncul. Ya, ilmunya harus muncul. Kenapa orang itu rizkinya seret? Finansialnya bermasalah, proyeknya tidak jalan, bonusnya tidak kunjung keluar, dan seterusnya. Nah, kalau dari pandangan, ini bukan pandangan manajemen, tetapi dari pandangan spiritual, sangat boleh jadi, kata Nabi, innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu rizkinya bisa tertutup karena dosa yang dia lakukan. Nah, dosa ini begitu luas. Kalau dosa manajemen adalah salah meletakkan skema bisnis, kemudian dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan tertutupnya rizki. Nah, oleh karena itu, apa jalan keluarnya? Karena rizki itu bisa tertutup akibat dosa yang dilakukan manusia, maka supaya keran-keran rizkinya kembali terbuka, maka dosanya harus mendapatkan ampunan. Nah, pertanyaannya bagaimana ini untuk mendapatkan ampunan dosa? Salah satunya adalah istighfar. Ya. Kemudian yang kalau dalam konteks hablum minan nas, dia harus bertaubat. Nah, pendek kata, kalau dia melangkah mendapatkan ampunan-ampunan itu, keran rizkinya pasti terbuka. Ini kiat spiritual. Kiat yang praktis apa? Kalau pendapatan berkurang, maka puasanya harus lebih kuat. Gitu. Puasanya harus lebih kuat. Jangan sampai kondisi sulit, tapi justru stres. Nah, stres kemudian larinya kepada banyak makan, banyak secara konsumtif, ini justru tidak mendukung. Nah, inilah kira-kira olah spiritual yang dikombinasikan dengan kemampuan ilmu dan iman, ini akan menjadi solusi yang luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Kumaha Heri? Hatur nuhun Pak, terima kasih. Bagus Pak jawabannya Pak Yusuf. Terima kasih. Kalau ada kesempatan materi nanti lebih sistematik. Terima kasih. Insya Allah. Bapak Ibu, ini kok jeng-jeng gitu ya, ada feedback kegiatan sharing is caring Telkom Group.
Mohon diisi ya sambil kita lanjut ya. Oke, sambil lanjut mohon diisi. Kita ke Burut Anjangsana Sitorus. Halo Bu. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Ya. Ada beberapa pertanyaan buat dokter dan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama buat dokter nih. Dok, sekarang kan banyak banget ya informasi baik melalui TV, internet tentang pandemi ini gitu. Kasus-kasus COVID ini baik yang meninggal atau ekonomi yang nggak bagus gitu, di PHK segala macam gitu ya. Perlu nggak sih kita sebagai orang tua membatasi informasi tersebut untuk anak kita gitu, atau kita biarkan saja gitu? Kalau kita biarkan, apa sih dampak ke psikologi mereka gitu? Bisa terganggu nggak dok itu dengan mendengar kabar-kabar seperti ini gitu? Kemudian saya mau bertanya untuk dokter lagi nih dok, untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk orang yang dengan maksudnya yang udah tua gitu dok, masih wajib nggak sih olahraga? Kalau emang wajib olahraga untuk meningkatkan daya tubuh mereka, olahraga apa yang cocok buat orang yang udah tua gitu, yang udah susah bergerak dok? Ada, makasih dok. Baik, Burut. Ini pertanyaannya ke saya sih. Iya. Pak, semua izin Pak, saya menjawab karena ditanyakan. Tapi enak ya. Tadi saya himbau supaya pertanyaan ke Dokter Tafif. Ya. Baik, Ibu. Ibu anaknya umur berapa, Bu? Masih SD dok. SD mah jangan, atau SD mah udah diprotek saja. Ya, tapi kalau anak sedang berkembang, ini menurut saya loh ya, kalau dokter itu praktis, saya karena dokter jadi praktis, misalnya praktis begini, dok saya boleh nggak misalnya sholat ke masjid, kebaktian ke gereja, kemudian trisan dia ke pura, lantas doa misalnya kemana itu, vihara, sembahyang ke kelenteng, nggak boleh. Itu dokter namanya praktis ya. Kenapa nggak boleh ya? Itu urusan dokter kira-kira begitu. Kalau masih SD diprotek saja, itu belum bisa berkembang, dia belum bisa mengeling-elingkan gitu ya. Tapi kalau sudah gede begitu, kita lebih pintar dari anak kita, lebih punya wawasan, sehingga nanti sinkron antara anak yang sudah gede itu sedang berkembang, sedang dapat informasi, kita luruskan. Ya. Tapi apapun informasi yang kita dapatkan dari manapun, yang penting protokolnya kita lakukan. Anggap dalam protokol itu semua yang kita temui orang itu infeksi kena COVID. Jadi jaga jarak, masker, jangan kerumunan ya. Mungkin si virusnya nempel di tangan, cuci tangan, mandi. Itu yang penting. Jadi sekarang ini yang penting adalah protokol ya. Informasi biar aja kita tangkap saja. Kenapa? Repot-repot gitu ya, harus misalnya kita jadi stres dengan informasi lah. Kalau stres dengan informasi itu berapa bulan yang lalu, iya betul. Kalau sekarang kita sudah kebal, kita sudah tahu bagaimana mengatasi COVID ini dalam dunia sehari-hari. Yang kedua, mengenai orang tua Ibu ya. Halo, itu umurnya berapa ya Teh? Halo. Umurnya berapa? Saya masih 20. Ya, umur orang tua maksudnya orang tua yang dimaksud Ibu tuh umurnya berapa? Orang tua. Yang tidak. Umurnya udah. Untuk Ibu kan? Ya 60 masih muda sebetulnya ya. Tapi tidak berarti muda itu kemudian juga masih muda. Kadang-kadang ada secara kronologis muda, tapi secara biologis juga tua.
kita kembali ke formula tadi Slodo, Ibu ya, Slodo. Jadi dalam formula itu, ingat tuh, saya dokter ya, jadi agak praktis-praktis saja nih, gitu ya, tidak terlalu teori begitu. Nah, orang sehat itu tadi kan tidak harus pakai obat, kecuali kasus tertentu, tidak harus pakai diet, tidak harus pakai olahraga, ya kan? Ada saja lifestyle-nya. Sehari-hari tetap melakukan aktivitas, apa saja aktivitas, ya. Mau burung dengan hobinya ya, kemudian betulin apa, kemudian jalan dan sebagainya di dalam rumah ya. Itu lakukan, itu udah cukup insya Allah ya untuk orang tua. Enggak harus jingkrak-jingkrakan, senam, ya apalagi kumpul di lapangan. Enggak lah ya, yang penting kita happy ya, happy-nya spiritual. Lifestyle-nya itu adalah kegiatan sehari-hari sebetulnya udah cukup gitu ya. Asal itu terus menerus. Lah tapi dengan olahraga, ya gampang di rumah olahraga, banyak. Mau senam kah, mau tinggal buka channel-channel di mana kah, atau paling tidak muter aja di situ di rumah, ya. Dihitung aja berapa langkahnya, muter aja itulah, biarin aja dibilang orang linglung ya. Nah kira-kira gitu. Tapi kita tetap dengan happy. Olahraga apapun harus dengan happy, ya. Aktivitas apapun dengan happy, jangan terpaksa. Kalau sudah dengan terpaksa, berarti ini punya permasalahan spiritual, otaknya yang bekerja. Kalau otak yang bekerja, hidup akan beban berat. Ya, maka kerjalah dengan hati. Iya. Gitu, Bu ya. Iya. Tapi saya sering mendengar orang-orang katanya kalau beres-beres rumah itu bukan termasuk olahraga gitu. Emang iya, itu lifestyle. Nah, nggak apa-apa, kenapa? Tapi kalau untuk orang tua itu nggak apa-apa gitu ya? Ya bagus, yang penting jangan sedentari, jangan diam, nongkrong, duduk gitu kan? Nah, itu jangan. Bukan aja kegiatan, tapi dengan happy, dengan hobi. Gitu. Ya, olahraga itu berbahaya. Ya, diet berbahaya. Nah, ini kita menyangkut bahayanya. Banyak yang mati saat olahraga karena salah. Nah, ada harus pengetahuan. Orang olahraga nih, maaf jadi kemana-mana gitu ya. Ketika orang olahraga senam saja, dia tuh harus tahu VO-max di awal. Kalau VO-max jelek di awal, dia jangan memaksakan diri, kira-kira gitu. Jadi ilmunya jadi ilmu beda lagi. Tapi saya kira lifestyle dengan kita punya kegiatan yang sehari-hari, sinap ya. Yang penting happy, hati jaga. Jangan terlalu dominasi oleh otak. Otak membuat kita bebannya berat menghadapi hidup. Hati ringan. Iya, Dok. Gitu ya, Bu ya. Iya, satu lagi Ya. Dok, suplemen termasuk obat Jadi, enggak? apa itu? Suplemen. Suplemen. Suplemen mah sehari-hari juga udah ada, ngapain suplemen? Sehari-hari kalau kita makan-makan biasa aja tidak kelaparan juga cukup lah. Suplemennya apa sih? Omega 3 boleh lah, cari omega 3 ya. Kalau vitamin-vitamin kita, Dok? Nggak usah, ngapain, kecuali dalam keadaan sakit. Ya, kalau sakit butuh. Nah, tapi kalau sudah sangat tua, ya, memang ada masalah dengan penyerapan, dengan produksi vitamin yang sifatnya tidak esensial, yaitu diproduk oleh tubuh gitu ya. Itu bisa diberikan. Sangat tua tapi, ya. Oh, seperti itu ya. Iya, hati-hati. Vitamin kalau kebanyakan numpuk, ya, nanti akumulasi, ginjalnya kena loh, livernya kena loh, belum lagi dibuang, capek itu organ-organnya. Ya, perhatikan saja di sehari-hari ini kira-kira cukup enggak. Kalau cukup, ngapain vitamin ya? Kalau omega 3 kata sekarang omega 3 baguslah ya, itu asam lemak esensial itu memang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai hal. Kerja hati ada. Apa? Omega 3 nggak memperberat. Apa? Omega 3 tidak memperberat kerja. Memperberat apa? Kerja apa? Hati. Hati. Iya. Dia dalam dosis yang ini aja Bu, yang lumrah saja ya. Oh, kalau punya penyakit hati beda lagi. Harus konsultasi dengan dokter ya, hatinya, livernya
embung, rusak, beda lagi. Ginjalnya rusak, beda lagi. Tapi secara prinsip omega 3 paling bagus. Ada omega 3, omega 6, omega 9. Lupakan yang 6 dan 9, tapi cukup omega 3. Ya, gitu Ibu ya, siap. Kita lanjut ke Pangadisan Atmoko. Halo. Pangadisan. Nah, ini masih di mute kah? Pangadisan, kita lanjut ke Pak Sahrijal. Oh iya ya, banyak ya. Wis. Yes, inilah sekarang. Pak Sahrijal. Halo. Pak Sahrijal. Oke, karena Pak Sahrijal tidak connect, kita masuk ke Q&A ya. Q&A saya buka dulu ya. Jeng-jeng. Bu Ruslina lansia. Oh, tadi sudah ya. Bu Ruslina sudah ya. Ini yang terakhir untuk Pak Yusuf. Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga kesehatan spiritual dan jiwa supaya tetap waras? Waras nih. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan seperti ini. Apalagi dengan banyaknya informasi yang mengganggu pikiran kita. Adakah terapi untuk dapat membuat jiwa dan pikiran tetap sehat, Pak? Gimana, Pak? Ya, saya lanjutkan materi tadi, nanti mungkin ada jawabannya ada di situ, ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dalam perspektif spiritual, kesehatan itu ada makna karunia yang wajib disyukuri, kemudian kesehatan itu juga amanah yang wajib dijaga. Nah, pertanyaan oleh karena itu, makin bersyukur atas karunia kesehatan, maka akan makin sehat. Semakin tidak bersyukur atas karunia kesehatan, maka akan semakin tidak sehat. Ya, ini sangat mendasar. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Itu ada rumus 3M. 3M syarat bersyukur. Yang pertama, mengimani sepenuh hati bahwa pemberi karunia dalam hal ini kesehatan adalah Allah. Ini mutlak. Nah, dalam ayat Al-Qur'annya, kalau rekan-rekan muslimnya bisa membaca ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang memberikan, yang menyembuhkan. Ini artinya memang mengimani betul bahwa kesehatan itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana posisi dokter? Dokter khalifahnya Allah, mewakili tugas Allah secara hablum minan nas untuk manusia. Maka jangan seperti orang Madura. Orang Madura kalau berobat ke dokter, dia berkomentar, oh enak ya dokter itu yang menyembuhkan Allah tapi yang dapat uang dokter gitu. Dokternya tidak kalah lebih konyolnya jawabnya. Nah, kalau begitu Bapak kalau sakit tidak usah menghadap saya supaya tidak kehilangan uang, langsung menghadap ke Allah saja. Biar selesai. Nah, itu jawaban dokter yang sama-sama Maduranya itu. Kesehatan itu adalah karunia Allah. Ini cara mensyukuri M yang pertama. Yang kedua, nah, karena hatinya betul-betul menyadari, mengimani Allah yang berikan kesehatan, maka ucapkan Alhamdulillah. Nah, ini yang jadi persoalan. Orang kalau masih bisa nafas dengan sempurna, itu artinya indikator dia masih sehat dari sisi nafasnya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah semua orang yang bisa bernafas itu lalu dia iringi Alhamdulillah sebagai wujud syukur? Rata-rata itu lupa. Rata-rata itu lupa. Padahal kalau dia setiap nafas mengucapkan Alhamdulillah, maka karunia kesehatannya akan ditambah. Yang ketiga, meningkatkan ibadah dengan karunia kesehatan yang dia terima. Dalam bahasa agama, syukur nikmah tamamul khidmah,
pertanda orang itu bersyukur atas karunia Allah, termasuk karunia kesehatan, maka dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus 3M syarat bersyukur. Kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, nah salah satu nanti syukur itu adalah wujudnya zikir. Nah, kemampuan berzikir seseorang, kontinuitas seseorang dalam berzikir, itu menunjukkan dia wujud bersyukur kepada Allah. Lalu zikirnya yang paling utama apa? Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Nah, kemudian saya lanjut saja. Nah, ini mulai. Untuk apa memperbanyak zikir? Itu adalah untuk mencerahkan, membersihkan kolbu. Membersihkan kolbu. Tadi di depan sudah kita jelaskan, kolbu adalah muara segalanya. Kalau kolbunya bersih, hatinya bersih, maka melihat segala sesuatu bisa menjadi bersih. Yang keruh pun bisa kelihatan bersih. Tapi kalau hatinya keruh, maka yang bening pun akan kelihatan keruh. Laksana orang yang memakai kacamata hitam. Walaupun itu sinar matahari terang benderang, tapi karena pakai kacamata hitam, maka penglihatannya menjadi hitam. Hati juga begitu. Ya, hati juga seperti itu. Nah, kemudian membersihkan kolbu. Ya, itu kuncinya. Yang kedua, zikir itu di samping membersihkan kolbu juga menenangkan hati. Ini nanti kaitannya dengan kesehatan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikrullah itu menjadi hatinya tentram. Hatinya tenang. Hatinya tenang. Dari mana ketenangan itu diperoleh melalui zikir? Dari pemberian Allah. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan ketenangan hatinya. Nah, oleh karena itu seruannya perbanyak zikir. Kalau ingin kalau ingin makin tenang, kalau ingin makin bersih kolbunya, perbanyak zikir. Semakin banyak berzikir, semakin tenang kolbunya, semakin tenang hatinya, semakin bersih hatinya. Nah, kalau sudah namanya tenang, nah ini kelihatannya perlu diskusi dengan Dr. Taifif ini nanti Bapak Ibu. Kalau saya punya rumus tenang pangkal sehat, bukan senang, ya, bukan senang, tapi tenang. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kesenangan itu tidak bisa menghilangkan stres, sehingga kesenangan tidak akan mampu menjadi terapi untuk kesehatan. Saya ingin buktikan ada beberapa. Nah, cuman ini sekilas saja. Dokter nanti bisa diklarifikasi, katanya kalau orang stres itu gula darah tidak seimbang, ada gangguan pembuluh darah, bahkan perutnya gampang buncit katanya, Dok. Kemudian yang keempat, itu orang yang stres itu sistem imunnya lemah. Ya. Kemudian orang yang stres itu gangguan reproduksi. Orang yang stres juga ada gangguan pencernaan. Orang yang stres juga cerdasnya hilang. Buktinya apa? Kalau stres marah-marah, walaupun orang berilmu kalau dia marah-marah seperti orang nggak pernah sekolah. Nah, itu akibat dari stres. Nah, ini akibat stres, akibatnya bukan sekedar imun lemah, tapi juga kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini saya ingin buktikan, yang bisa membuat orang itu tidak stres, bukan kesenangan, tapi ketenangan hati. Buktinya apa? Ini ada penyanyi terkenal, dia senang-senang terus, tetapi dia ternyata bunuh diri. Setelah diteliti, karena dia stres. Nah, pertanyaannya loh, dia kan sering nyanyi, kelihatan happy terus, senang terus, tapi kenapa stresnya masih ada sehingga bunuh diri? Nah, kalau begitu, untuk menghilangkan stres, itu sebenarnya bukan kesenangan, tapi ketenangan. Nah, ketenangan itu sumbernya ada dalam hati. Nah, kata Sang Pencipta melalui manual book yang namanya Al-Quran, hati manusia itu hanya bisa tenang kalau dia selalu terhubung dengan Sang Pencipta melalui aktivitas zikir. Ini juga begitu. Ada penyanyi yang sangat terkenal. Dia akibat stres karena takut popularitasnya pudar, maka akhirnya larinya ke narkoba.
Nah, dia kira dengan narkoba itu dia menjadi tenang, tapi tidak ternyata. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri juga. Nah, oleh karena itu, ini rumus spiritualnya. Rumus spiritualnya untuk kesehatan ini. Zikrullah, solusi bagi kesehatan. Bagaimana rumusannya? Stres merusak kesehatan. Terapi stres adalah ketenangan, bukan kesenangan. Ketenangan itu tempatnya di hati dan hanya bisa diperoleh melalui zikrullah. Kalau begitu, terapi spiritual ini mudah. Mudah untuk menjaga kesehatan. Tenangkan hati melalui banyak berzikir, maka stresnya akan hilang. Kalau stresnya hilang, maka tidak rentan dengan serangan penyakit. Nah, ini barangkali menjadi jawaban pertanyaan tadi. Kalau ingin tenang dalam suasana hiruk pikuknya medsos seperti ini, hatinya ditenangkan. Nah, bagi rekan-rekan Nasrani, mungkin zikir ini apakah diganti dengan ibadah, dengan yang lain-lain. Tapi kalau bagi rekan-rekan Muslim, terapi Al-Qur'annya jelas. Kalau ingin tidak stres, maka tenangkan hati. Kalau ingin tenang hatinya, maka perbanyak zikir. Zikir tidak harus pergi kemana-mana dan tidak harus keluar biaya. Sebab kalau orang stres kemudian disarankan rekreasi supaya senang, maka pulang dari rekreasi tambah stres karena uangnya habis. Tetapi kalau supaya stresnya hilang, tenangkan hati. Menenangkan hati tidak harus kemana-mana. Cukup berwudu, gelar sajadah, banyak zikir. Ini terapi spiritual untuk kesehatan. Saya kira sampai di sini dulu, Dok. Ada diskusi, silakan. Ya, silakan Pak. Tadi Pak siapa ya? Lupa saya. Siapa Mai? Halo. Dengan Ibu ya? Halo Bu. Hah? Iya, ya KNN mana? Oh, nggak bisa ya, sorry. Oke, sorry. Kita lanjut ke Q&A berikutnya. Ini dari tadi Burut sudah ya. Kemudian kita beralih ke ini karena banyak nih ya, saya yang pas-pas saja dulu. Kepada Pak Jajang Jamaluddin, Pak Jajang Jamaluddin bertanya, selamat pagi Dokter dan Ustadz Yusuf. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait pencerahan hati, di antaranya salah satu pencerahan hati itu adalah dengan mengikuti kajian spiritual yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Namun di saat pandemi seperti ini dibatasi, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi hal itu? Ya, jadi gimana nih ya? Yang kedua, bagaimana cara memfilter berita-berita terkait COVID-19 yang kontennya banyak berseliweran? Karena di sisi lain kita harus membatasi diri terhadap konten-konten yang belum tentu benar. Dan juga kita harus mengetahui banyak terkait seluk-beluk COVID. Oh, jadi harus banyak tahu tapi bingung gitu ya. Yang kedua. Yang pertama, gimana nih kita nggak ada lagi majelis atau kumpul-kumpul untuk bisa mencerahkan hati. Barangkali Bapak, silakan Pak Ustadz. Ya, kalau di dalam Al-Quran untuk mencerahkan hati malah tidak melalui majelis. Sehingga dengan begitu masa COVID-19 nggak datang ke majelis nggak apa-apa. Tetapi kalau terapinya Al-Quran untuk menenangkan hati itu perbanyak zikir. Nah ini, ya, perbanyak zikir. Nah, ini ayatnya, yang tanya tadi, kalau seorang Muslim, ini jelas di surat Ar-Ra'du ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingin tentram, tenang hatinya, maka lakukan zikrullah. Nah, oleh karena itu tidak datang ke majelis nggak apa-apa. Kalau dia berzikir di rumah, maka akan tenang hatinya. Bahkan sebaliknya,
kalau datang ke majelisnya rajin, tapi kalau zikirnya tidak dilakukan, ini malah bisa tidak sampai tujuan. Pengetahuannya mungkin bertambah, tapi ketenangannya belum tentu tercapai. Karena apa? Itu tadi, hati manusia itu tenangnya dengan zikrullah, ya, dengan zikrullah. Nah, saya kira itu, Dr. Tafif. Assalamualaikum Pak Dr. Tafif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, ini di Pak Tafifnya lagi ada kendala. Silakan Pak Sibli jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oh iya, terima kasih Ibu kesempatannya. Iya. Ada satu pertanyaan. Tadi Pak Yusuf Muhammad dan Pak Tafif udah banyak menyinggung masalah hati. Saya kira udah jelas sekali bahwa tazkiyatun nafs itu memang perlu kita kelola, kita bersihkan. Tetapi kalau Pak Kiai, kalau kita mereferensikan beberapa surat Al-Quran, surat Abasa ayat 24, di mana kita hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya katanya. Iya. Kemudian juga ada di Al-Baqarah 168, betul. Ya kan, bahwa manusia itu makanlah makanan yang halal dan baik yang berada di bumi ini, gitu kan Pak ya? Yeah. Nah ini apakah tafsir dari dua surat ini atau mungkin surat-surat yang lain juga ini bisa kita kaitkan juga dengan perintah menjaga kesehatan? Betul. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, nah ini pertanyaan bagus, pertanyaan sangat bagus. Pak Sibli bisa membaca slide yang saya munculkan? Bahwa tadi ada dua, dalam perspektif spiritual, kesehatan itu sebagai karunia yang wajib disyukuri, sekaligus amanah yang wajib dijaga. Bisa melihat slide-nya Pak Sibli? Ada Pak, kesehatan sebagai amanah. Ya. Gitu ya. Nah ini yang baru muncul ini adalah menjaga amanah kesehatan itu melalui apa? Yang pertama, kesehatan sebagai amanah, maka wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, kunci sukses menjaga amanah kesehatan adalah menegakkan disiplin budaya hidup sehat. Hidup sehat. Menegakkan disiplin budaya hidup sehat. Nah, salah satu hidup sehat itu dalam perspektif Al-Quran, larangan makan secara berlebihan. Nah, dalam ayat Al-Quran itu, kulu wasyarabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Jangankan yang halal dan yang haram dan syubhat, yang halal milik sendiri gratis pun itu makan tidak boleh berlebihan. Apa akibatnya kalau berlebihan? Akibatnya sakit kelebihan gizi. Salah satunya adalah obesitas. Makanya Nabi mengingatkan al-ma'iddah baitudda, perut besar itu sarang penyakit. Nah, itu maknanya perut besar bisa berarti usus besar, perut besar bisa berarti adalah indikator orang yang obesitas. Itu kata Nabi, sarang penyakit. Nah, sarang penyakit kenapa terjadi begitu? Itu akibat tidak disiplin dalam budaya hidup sehat. Salah satu indikator orang yang tidak disiplin adalah makan mengikuti selera, tidak disiplin dengan hanya sebatas kebutuhan kesehatan. Maka Al-Quran itu luar biasa. Di samping melarang makan secara berlebihan, itu juga memerintahkan untuk berpuasa dan lain-lain. Maka tadi yang disebutkan Pak Sibli tadi itu halalan thayyibah, halal secara agama, perhatiannya kepada ini haram apa syubhat, ini halal apa makruh. Nah, itu namanya halalan thayyibah. Thayyibah adalah sesuai dengan standar kesehatan. Nah, oleh karena itu, ini menunjukkan Al-Quran perhatiannya kepada kesehatan luar biasa. Makanya di awal tadi, kita harus meletakkan kerangka spiritualitas kehidupan kita, sehingga kesehatan itu masuk dalam bingkai spiritual. Makin kuat, makin benar spiritualitasnya, maka akan makin sehat dirinya. Nah, termasuk mengendalikan makan. Makan itu kan hawa nafsu. Dalam kajian tasawuf begitu.
Orang kalau sudah hawa nafsu makan tidak bisa dibendung, maka itu akibatnya luar biasa. Sakit rohani iya, sakit intelektual iya, sakit fisik juga akan terjadi. Saya kira begitu, Pak Sibli. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang lain? Baik, Pak Yusuf, ini mungkin masih terkendala dari Pak Tevipnya. Saya lanjutkan ya berarti Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Agis Data di Q&A. Assalamualaikum, mohon tanya terkait modal utama sukses, yaitu ikhlas dan hati adalah muara segalanya. Implementasinya bagaimana Pak? Yang pertama, katanya berbagi itu indah, namun kenapa tidak semua orang bisa melakukannya? Lalu yang kedua, bagaimana? Pertanyaannya diulang. Oke. Mohon tanya terkait modal utama sukses yang kita ketahui itu adalah ikhlas dan harus ikhlas ya Pak ya. Ikhlas. Namun implementasinya seperti apa? Katanya kan berbagi itu indah, namun kenapa tidak semua orang nih bisa melakukannya? Itu pertanyaan pertama Pak. Mungkin itu dulu. Ya. Ikhlas itu modal utama sukses. Ya. Utamanya termasuk sukses dalam beribadah. Satu di antaranya adalah memberi. Sehingga berbagi itu indah. Kira-kira yang indah berbaginya atau rasa di hati yang indah itu? Kalau sebenarnya yang indah bukan berbaginya, tetapi adalah merasakan keindahan di hati. Ya, merasakan keindahan di hati. Pak Agis dan sahabat-sahabatnya, yang indah itu bukan fisik. Karena fisik itu adalah konsumsi mata. Ya, konsumsi mata. Kalau matanya bermasalah tidak berarti tidak mampu menikmati keindahan. Kalau begitu tidak adil ini. Oleh karena itu dalam konsep Al-Quran, keindahan itu bermuara dari hati. Pak Agis bisa baca di surat Al-Hujurat, ya, di surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, penggalan ayat itu, Allah lah yang menjadikan hatimu cinta kepada keimanan dan menjadikan itu keindahan di dalam hati. Nah, jadi kalau ingin indah kehidupan ini, terasa indah, maka isilah hati dengan iman, dan karena memang keindahan itu muaranya dari iman. Kalau ingin contoh empiriknya, di rumah Anda bisa beraneka ragam lukisan yang sangat menarik. Tetapi coba sekali waktu kalau sedang sebel dan kesal, maka lukisan itu juga yang kemarin. Ketika kemarin kita senang hatinya, memandang lukisan menjadi bagus. Tapi kalau sedang sebel hatinya, mangkel hatinya, maka lukisan yang bagus dilihat mata itu tidak akan terasa indah. Betapa ini benarnya ayat Al-Quran bahwa memang keindahan itu bermuara dari hati. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, kenapa orang berbagi itu mestinya indah, tetapi tidak semua orang mau melakukan? Ya iya, tidak mau melakukan karena memang sebenarnya keindahan itu ada di hati. Ikhlas dan tidak ada di hati. Ngedumel dan tidak ada di hati. Adapun mulut itu kemudian mengucapkan kata-kata itu hanya alat saja. Tapi pusatnya sikap ngedumel, marah, itu semuanya ada di hati. Nah, saya kira begitu, Pak Agis dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Nggak terlihat. Udah masuk tapi Q&A-nya nggak ada, nggak kelihatan. Hah? Hilang. Ya, jadi gimana dong? Oke, Bapak Yusuf, ini mungkin karena waktu juga ya Pak sebenarnya.
Mungkin ada satu closing statement mungkin Pak sebelum kita menutup kegiatan ini dan masuk ke segmen berikutnya akan ada kuis AKB versimu gitu. Silakan Pak. Baik. Saya kira closing statement-nya ada di sini. Ya Pak. Bahwa kalau boleh kita simpulkan, supaya kita bisa meletakkan kesehatan dalam perspektif spiritual yang benar, maka hendaknya kita letakkan kehidupan kita dalam frame, dalam bingkai spiritual yang tepat, menyangkut visi dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, agama memandang bahwa spiritual berpandangan bahwa kesehatan itu punya dua makna, yaitu makna karunia dan kemudian makna amanah. Kemudian yang ketiga, yang penting ini, pusat spiritual itu ada pada hati manusia. Maka kalau stres merusak kesehatan, terapi stres adalah ketenangan, bukan kesenangan. Ketenangan itu letaknya di hati dan hanya bisa diperoleh melalui zikrullah. Maka semakin banyak berzikir akan semakin tenang kehidupannya. Kalau tenang kehidupannya, stresnya hilang. Kalau stresnya hilang, maka tidak mudah terkena penyakit. Yang terakhir adalah kuncinya disiplin. Ya. Kesehatan itu amanah yang harus dijaga, oleh karena itu cara jaganya adalah disiplin budaya hidup sehat. Nah, untuk menerapkan disiplin, memang ada 5 kiat ini, 5M, ya, 5M kiat membangun disiplin. Mu'ahadah, bikin komitmen diri, muraqabah, jaga kesadaran diri, mujahadah, lakukan dengan sungguh-sungguh, muhasabah, lakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkala dan berkelanjutan, dan yang terakhir, beranilah menghukum diri ketika terjadi indisipliner dalam hal memelihara amanah kesehatan. Dengan 5M ini, maka kesehatan akan terjaga dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pak Tevip, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Pak? Kalau bicara mengenai stres, Ibu ya, Bapak Ibu, tadi sudah diulas, itu penyakit, ya, stres. Orang lifestyle-nya bagus, tiba-tiba kolesterolnya kok tinggi, ya, tiba-tiba kencing manis, tiba-tiba darah tinggi, karena dia tidak bisa manage stres. Kira-kira gitu. Gimana supaya manage stres? Ya tadi kembali, kita harus gunakan banyak perangkat hati. Kalau kita gunakan perangkat otak, beban hidup itu berat. Tapi kalau kita gunakan dengan perangkat hati, itu jadi ringan. Ya, hati itu gimana? Ini karena terkait dengan spiritual, dan kesehatan itu memang intinya di spiritual. Hati itu umpama rumah kaca dengan banyak jendela, dan ada juga pintu di sana, gitu ya. Jendela kaca itu bening sekali, bersih, bercahaya, tak ada cacat apapun. Itu hati kita ya. Suatu saat di dalam jendela, di dalam kaca, ruang kaca itu ada sampah, Bapak Ibu. Ada sampah kan jadi kotor, ya. Nah, ruangan jendela itu hanya kita yang memiliki fungsinya. Lah, kalau ada sampah di dalam ruangan yang kaca itu, di mana jendela, pintunya kita miliki kuncinya, loh, sampah itu datangnya dari mana? Dari mana? Ya dari kita, karena kita punya yang punya kuncinya kita, ya kita yang memasukkan sampah itu. Kan begitu ya. Sampah itu apa? Itulah penyakit-penyakit hati. Ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau pengen tidak stres, perbesarlah ya kekuatan hati, ya, bukan otak. Karena otak memang akan jadi berat dan hidup, hati itu akan jadi ringan. Mengenai stres sendiri nanti kita bahas dalam topik yang lebih luas. Karena bicara mengenai stres luar biasa, menarik sekali ya. Itu akan menyangkut pada spiritual. Jadi hati adalah laksana kaca ruangan yang jendela pintunya kita punya kuncinya. Nah, kalau kotor di dalamnya, sampah ada di dalamnya, kita yang membuat kotor. Karena orang lain tidak punya kuncinya, kira-kira begitu. Baik, demikian saya kira ya dari kita. Baiklah,
kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktunya hingga webinar ini berakhir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Muhammad selaku narasumber hari ini. Terima kasih sekali atas materi yang disampaikan. Semoga memberikan banyak manfaat kepada para peserta webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Tevip selaku moderator dan rekan-rekan dari regional Jawa Barat, Yakkes Telkom Jawa Barat, selaku PIC kegiatan webinar hari ini. Untuk terkait webinar, jika ada yang ingin melihat kembali materi-materi yang disampaikan, itu nanti kita akan mengeluarkan info layanan, link yang bisa diakses untuk materi-materi ini, karena sebenarnya kita sudah upload di sana, jadi silahkan cek kembali di info terakhir yang akan kita keluarkan saat penutupan webinar. Lalu untuk tanya-jawab, meskipun tadi banyak pertanyaan yang tidak terjawab, silakan akses kembali stories-nya Instagram-nya Yakkes Telkom, karena sudah dicantumkan, sudah kita publish di sana terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jika ada yang belum mengisi polling, silakan tolong dilengkapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar Selasa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.